Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bid-Dirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Hud nomor 11 ayat 61. Judulnya air, hasil bumi, dan api dikuasai negara, tetapi BBM naik. Yang kita lihat di dalam surat Hud ini, sabab musababnya ekonomi tidak stabil. Untuk menjawab situasi yang hampir sama dengan kejadian sekarang, maka surat Hud insya Allah akan memberikan gambaran kenapa terjadi. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tafsirnya, ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, kita situasi sekarang ini persis seperti apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, yaitu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW kaum kafirin banyak menentang Rasul, maka secara sunatilah Allah mengkisahkan sejumlah para nabi. Tujuannya supaya para penguasa saat itu dan masyarakatnya supaya bisa melihat bagaimana kejadian Nabi dan kaumnya pada saat sebelum Quran turun kepada Rasulullah SAW. Di surat Hud dari ayat 25 sampai 61 dan terakhir, itu ada 7 kisah Nabi. Secara berurutan, satu yaitu Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Hud, kemudian ketiga kisah Nabi Soleh, keempat kisah Nabi Ibrahim, kelima kisah Nabi Lut, keenam kisah Nabi Shu'aib, dan yang terakhir kisah Nabi Musa. Kenapa kita harus membahas tentang kisah Nabi Soleh? Sebab yang pas kondisi sekarang adalah terjadi ketika Nabi Soleh memimpin kaum Samud. Sebetulnya kaum Samud itu sudah diperintahkan oleh Nabi Soleh untuk mengelola alam, terutama air, harus dikembalikan kepada penghuni kaum Samud. Samud itu ada di kota Hijr antara Tabuk dan Madinah. Tetapi kaum Samud melakukan penyelewengan, yaitu serakah. Mereka tidak mengembalikan hasil alam disebut al-kala, rumput-rumputan saat itu, dan air yang harusnya diberikan kepada penghuni kaum Hijr atau kaum Samud saat itu. Maka kemudian ekonomi pada saat itu tidak stabil. Persis seperti sekarang ini, kalau kita lihat, ya, terjadilah ada Undang-Undang Dasar pasal 33, di mana di sana dikatakan air, hasil bumi, dan api dikuasai negara untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan bangsa. Sedangkan berkaitan dengan itu di ayat 3 pasal 34, bahwa orang miskin, orang fakir, dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Saya kira ini semuanya berkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat atau umat yang harus dikelola pada saat itu adalah oleh Nabi Soleh, dan sekarang adalah yang harus berwenang orang yang membuat konstitusi yang dilaksanakan oleh para eksekutif. Tetapi lagi-lagi seperti kaum Samud yang harusnya ikut kepada aturan Nabi Soleh, mereka menyeleweng, tidak sesuai dengan aturan, sehingga terjadi tadi tidak stabil ekonominya. Kalau kita lihat ayatnya tadi, wa illa tsamuda ahum sholiha, Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Hud
Nabi Hud memerintahkan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, bertauhidlah kamu kepada Allah. Ya. Kemudian disampaikan juga, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Artinya hanya Allah wahdah. Kemudian dilanjutkan, huwa ansha'akum minal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Dan wastamarum fiha. Allah menjadikan kamu penghuninya, kamu pemakmurnya di bumi ini. Jadi itu kalimat wastamarum fiha, Allah menjadikan manusia saat itu sebagai penghuni yang lahir di tanahnya, kemudian harus memakmurkan tanah yang mereka kelola. Kalau kita lahir di Indonesia, tanah air kita Indonesia, berarti untuk supaya sejahtera dan makmur kita harus mengelola tanah yang penuh sumber kehidupan itu. Yang perlu saya jelaskan di sini tafsirnya dulu, tafsir secara teks. Apa kalimat istamarakum di dalam tafsir Jalalain juz 1 halaman 185? Kalimat wastamarakum itu ja'alakum ummara taskununa biha. Allah menjadikan kamu sebagai pemakmurnya untuk kesejahteraan di kampung, di negara itu, dan supaya kamu taskununa biha, bisa membuat rumah, bisa tenang, bisa sejahtera. Itu menurut tafsir Jalalain disebutkan oleh Imam Jalalain Suyuti. Sedikit berbeda dengan Ibnu Katsir. Apa maksudnya? Istamarakum ja'alakum ummaro ta'tamirunaha wa tastagirunaha. Kamu dijadikan manusia yang ada di Hijr saat itu untuk apa? Untuk memakmurkan dunia itu, memakmurkan alam itu. Dan kamu harus sibuk mengurusnya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir mengatakan tadi ummarun ta'tamirunaha wa tastagirunaha, berbeda dengan Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari itu langsung kepada wa amarokum bil imarah. Allah perintahkan kamu supaya bisa mengelola tanah yang penuh dengan sumber kehidupan, sehingga kamu jadi sejahtera. Jadi karena kata-kata imarah itu, kalau imarah itu artinya memakmurkan, seperti kita imaratul masajid, memakmurkan masjid. Meskipun tadi ya kita mah memakmurkan masjid bukan kadang-kadang dari aspek ruhiyahnya, tetapi imaratul masajid juga membangun masjid. Ya, itu kalau kita lihat kata-kata imarah. Jadi imarah itu sebetulnya dari kata apa? Imarah itu dari kata umron, al-manzil biahli kana maskunan. Jadi tempat yang ada di kampung itu atau di daerah atau di negara itu, sehingga penduduknya bisa tinggal di situ. Itu kata amara ya'muru. Wastamarakum itu sebenarnya diambil dari kata al-umron. Al-umron itu di dalam tafsirnya itu ada 4. Ya, 1, al-umron atau wastamarakum biha, kamu diperintahkan untuk membangun di negeri itu. Yang kedua, al-umron bisa juga maknanya al-yasar, ya. Kalau kamu membangun di negeri itu, kamu bisa jadi makmur. Itu al-yasar, itu kemakmuran. Yang ketiga, al-umron juga aksarusukan, ya. Pendapatan negeri atau pendapatan penduduk yang pas untuk kehidupan. Itu kata-kata umron, ya. Jadi pendapatan tersebut PAD, pendapatan asli daerah, atau kita pendapatan di negara, itu dari umron bahasa Arabnya. Dan kata umron juga diartikan oleh ahli tafsir tamadun. Tamadun itu apa? Peradaban. Jadi kalau manusia yang ingin punya peradaban, maka harus wastamarakum fiha, mengelola tanah atau air dan api dan sumber alam yang ada dikembalikan kepada penduduk asli yang disebut tanah tumpah darah, yang penduduk asli yang tumpah darah di negeri itu, bukan dikembalikan kepada asing, bukan, harus dikembalikan kepada
yaskunu biha, orang yang memang lahir di tanah itu. Seperti ayatnya kan, ansa'akum minal ardi, kamu lahir di tanah itu, maka kamu harus memakmurkan di kampung kamu, tanah kamu itu untuk kamu, bukan untuk yang lain. Itu. Jadi ada 4 mana istamarakum, diambil dari kata umron. Berbeda kalau istamarakum dari kata aslinya itu ada sin li tolab. Ya. Istamarakum ada perintah dari Allah, istimar. Jadi ada suatu kekuasaan yang mutlak dari Allah, sebab dunia ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan bumi. Sehingga Allah menyebut sebelum kata khilafah ayat 30 surah Al-Baqarah, ada ayat 29. Apa itu ayat 29? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a huwaladzi khalaqa ma fil ardi lakum jami'a. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu. Itu. Jadi Allah begitu baiknya sama kum itu maksudnya umat Islam atau manusia Muslim. Karena kita harus mengelola dengan cara Islami begitu, kum, bukan hum. Ya, bukan huwaladzi khalaqahum, la khalaqalakum, bukan. Tapi khalaqalakum itu tafsirnya. Makanya di ayat 30-nya dijelaskan ada kata khalifah. Khalifah yang pertama mengelola itu dalam tafsir, ya meskipun Nabi Adam sebagai khalifah, tapi yang mengelola sumber alam itu Nabi Soleh. Nabi Adam punya anak Sis, punya nama Hud, punya Soleh. Nabi Soleh itulah mengelola alam sehingga untuk contoh masa atau masyarakat berikutnya. Makanya kita kenal ada sebut al-istimar atau istimaro yastam istimaron. Kalau mustamir itu mustamir itu disebut orang yang terjajah, ya. Terjajah, mustamir. Ada di daerah jajahan. Makanya ada daulah mustamiroh. Daulah mustamiroh itu bahasa kitanya negara-negara penjajah. Dulu ada Jepang, terakhir ada Belanda, ada sekutu. Itu namanya daulah mustamiroh. Daulah mustamiroh itu artinya para penjajah. Beda dengan daulah mustamaroh. Kalau daulah mustamaroh, negara yang dijajah. Kita tidak boleh daulah mustamiroh sebagai bangsa yang menjajah negara bangsa lain, dan tidak boleh juga dijajah oleh bangsa lain. Itu Pak. Tidak boleh dijajah, tidak boleh menjajah. Sehingga ada di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, kemerdekaan itu hak segala bangsa. Karena itu wajib kita memerdekakan. Sebetulnya undang-undang itu dirumuskan oleh para ulama supaya negara kita tidak menjajah kepada orang dan tidak boleh dijajah. Bahkan kalau ada bangsa lain yang dijajah, maka kita harus aktif. Itu maksudnya. Kemudian bagaimana sekarang cara mengelolanya? Mengelola alam itu, maka dijelaskan oleh salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Saya lihat kitab fikih yang disusun oleh Abu Bakar Al-Husna itu, sebut Kifayatul Ahyar, juz pertama halaman 319, itu menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan mengelola sumber alam atau mengelola tanah yang penuh dengan sumber alam. Pertama apa hadisnya? Al-muslimuna syuraka'u fi salas. Umat Islam itu bersekutu di dalam 3 hal. Pertama, al-ma'u, air. 2, al-kala. Al-kala itu bisa diartikan sumber alam atau tanah yang mempunyai kandungan sumber yang sangat bermakna. Bisa juga diartikan padang rumput. Ini banyak al-kala mananya. Tetapi kalau kita dikaitkan sekarang adalah hasil bumi. Jadi air, hasil bumi, tambang, emas, perak, dan yang lain-lain, warna dan api, ini adalah suroka. Harus bersifat umum. Nah, karena itu ada kaidah usul fikih, setiap perkara dibutuhkan oleh masyarakat karena kuliyatun amah, maka perkara itu menjadi kuliyatun amah, kebutuhan umum.
Setiap benda atau materi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka benda itu jadi kuliatun amah. Kuliatun amah artinya secara umum membutuhkan itu dan harus dibagikan baik pejabat atau rakyat, kiai atau santri, murid, guru, fakir, miskin, itu ada bagiannya. Dari apa tadi? Dari sebut 3 tadi itu. Alma, alkala, annar. Ya, itu hadis pertama. Karena itu kita kalau misalnya sekarang, misalnya contoh ya, kenapa BBM itu naik? Alasannya karena subsidi yang untuk orang fakir miskin itu salah sasaran. Sebenarnya kalau disebut salah sasaran, hukum untuk mencabut subsidi karena salah sasaran, itu elatnya tidak pas. Sedang al-hukmu yaduru ma'alati. Hukum itu berkisar kepada elatnya. Kalau memang ini hasil alam untuk semua, andaikan salah sasaran, subsidi kepada orang kaya, sebenarnya tidak menjadi alasan subsidi harus ditutup. Itu tidak nyambung gitu kalau dalam ilmu usul fikih. Sebab alam ini untuk semua hasilnya, baik yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, kiai, santri, harus dari situ. Yang mengatur harga BBM siapa? Kan mereka. Terus yang mengatur regulasi subsidi ya mereka. Yang bilang subsidi BBM itu salah sasaran mereka. Sekarang mereka bilang bahwa harga BBM harus naik karena salah sasaran. Ini gimana mikirnya? Kan mereka juga yang ngatur. Makanya saya jadi bingung, saya yang bodoh bingung. Ini gimana ini? Apa betul BBM itu naik karena BBM tadi subsidi dicabut sehingga naik kan? Karena salah sasaran. Ini tidak sesuai dengan kaidah usul fikih. Padahal kita banyak kiai-kiai ulama yang tahu tentang masalah usul fikih. Loh, kalau misalnya sekarang salah sasaran ya data yang mungkin tadi harus benar dan juga pengelolaan yang benar. Jadi tidak harus mengorbankan rakyat atau masyarakat naik harga BBM dengan sebab tadi salah sasaran. Ini analisa saya seperti itu. Sebab tadi yang 3 itu alma, api, air, kemudian alkala, sumber daya alam, dan annar itu adalah suroka. Kita harus bersama-sama begitu ya. Tidak boleh kita ada klasifikasi yang berbeda. Makanya diatur oleh negara. Sebab apa begini? Kalau tidak diatur yang 3 hal itu oleh negara, artinya kalau sekarang ya, kalau dulu yang mengatur negara kan harus beragama. Agama untuk ngatur negara. Itu dalam surat Nur ayat 55. Wa'adallahi ladina amanu wa amilus soleh la sahlimanakum. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh harus jadi penguasa atau jadi penguasa. Jadi orang penguasa itu harusnya aman wa amilus solihah. Artinya orang beriman dan amal soleh, yaitu muslim yang baik. Sebab tidak otomatis muslim jadi baik kalau tidak beriman, begitu kan? Jadi tergantung sekarang kualitas yang mengaturnya seperti apa. Kalau berdasarkan surat An-Nur ayat 55, kan sama dengan surat Al-Baqarah 30. Sama dengan Hud ayat 61, yaitu ketika aturan dikelola oleh kaum Hud, yaitu di bawah naungan Nabi Soleh. Tetapi mereka membangkang. Akhirnya padam dama alaihim rabbuhum bidambihim. Kemudian yang kedua, sekarang teknisnya memang tadi harus orang yang jujur lah, orang yang baik. Penguasanya yang tidak zolim. Sebab apa? Ada hadis Nabi. Apa hadis Nabi itu yang kita kenal? Hadis Nabi yang kita kenal bahwa as-sultan dilullah. Penguasa itu adalah dilullah, naungan Allah fil ardi di bumi. Sehingga orang-orang lemah, maka orang-orang miskin, orang-orang fakir, dia bersandar kepada penguasa yang dilullah itu. Ya'wi itu tadi bahasanya bersandar, kenapa? Karena penguasanya mengelola, mengurus, mengatur dengan baik. Seperti kita kenal dalam surat Duha. Alam yajid kayatiman, tidakkah Allah menemukan engkau sebagai yatim, wahai Muhammad? Fa'awa. Kemudian engkau diurus, dilindungi, dipelihara, dibimbing. Nah itu Ya'wi. Jadi Ya'wi ad-dhaifu ilaih, orang-orang lemah, masyarakat bersandar kepada penguasa
Kenapa? Karena memang tugasnya untuk tadi ma'wa, mengatur, membimbing. Kalau tidak mengatur, membimbing, mengarahkan, tidak terjadi penguasa yang baik. Orang-orang yang didolimi bisa minta tolong kepada penguasa yang tadi baik itu. Sehingga ada hadis kelanjutannya, man akramahu sultanallah, man akrama sultanallah, barang siapa yang memuliakan sultanullah, akramahullahu yaumal qiyamah. Maka Allah nanti akan memuliakan di hari kiamat kepada rakyat yang memuliakan penguasa yang dilullah tadi. Penguasa yang membawa aturan-aturan yang benar berdasarkan Allah. Sebaliknya sekarang, kalau penguasanya ingin kena sendiri, kumaha dewek, ya berarti kan penguasa dolim. Itu. Kalau penguasa dolim kan disebut oleh hadis Nabi. La'anallahu kauman, la'anallahu imru'an ya'umu kauman wa hum lahu kariun. Allah mengutuk kepada seorang manusia yang menjadi pemimpin padahal rakyatnya sudah benci, rakyatnya sudah marah. Itu dikutuk Allah. Karena apa? Akibat tadi tidak menjadi harapan masyarakat atau rakyat, artinya yang maksud penguasa yang tidak bisa melindungi rakyatnya, yang tidak bisa mengurus rakyatnya, atau penguasa yang tidak menolak orang yang zalim. Kalau rakyat jelata tidak diurus, yang ditolong malah orang yang zalim, bukan yang dizalim. Maka ini bahaya negara itu. Maka kesimpulannya nanti, kalau ada naik BBM, masyarakat banyak yang miskin, ini gara-gara kena salah urus. Salah urus. Apa salah urus? Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud tadi as-sultan dilullah. Penguasa itu dilullah. Artinya wakil representatif dari Allah supaya melindungi masyarakat. Sebab kalau tidak dilindungi oleh penguasa, maka masyarakat akan seperti hewan yang ada di hutan rimba. Di hutan rimba itu kan bicaranya bukan masalah bisa tidak bisa, tapi siapa yang kuat. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Itu memang di hutan rimba seperti itu. Karena tadi Allah menyuruh, memerintahkan menurut Imam Jamasari kepada manusia untuk mengurus dunia ini. Tidak diperintahkan kepada setan, iblis, tidak. Tidak diperintahkan kepada malaikat, tapi kepada manusia. Sebab apa? Diperintah manusia, yang diurusnya manusia, jadi nyambung. Loh. Kalau kita sekarang diurus sama malaikat, kan bingung kita. Mau mencontoh kepada siapa? Mempunyai istri, malaikat gak punya istri. Tuh. Apalagi dipimpin oleh iblis, ya gak nyambung kita. Maka pemimpin yang baik itu adalah dari manusia, tetapi sesuai dengan aturan yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau pemimpin manusia yang tidak sesuai itu berarti zalim nanti. Makanya manusia yang punya akal akan lebih jahat daripada binatang yang jahat. Coba. Ya. Penguasa yang tidak adil berarti penguasa yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Allah nyuruh memerintahkan adil. Jadi ini teksnya seperti itu. Makanya seperti yang sampaikan saya kemarin, kalau di Indonesia ini tidak ada orang kaya, yang orang miskin sengsara. Tapi lebih sengsara lagi orang miskin kalau ada orang kaya tapi kikir. Yang lebih rusak bangsa ini, kalau ada seorang alim, dia diem. Itulah rusak bangsa ini kalau alimnya sakit. Sakit itu bahasa Arab. Diam. Apalagi tadi, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini harusnya kan yang orang alim itu aktif. Sekarang orang alimnya diam. Kenapa? Mustadafin, dimarginalkan oleh sistem. Lalu yang berkuasa ya sewenang-wenang, ya lebih rusak satu bangsa. Yang rusak bukan hanya dirinya, bangsa juga rusak. Yang sesat bukan hanya ulamanya, masyarakat juga sesat. Itu. Jadi inilah lingkaran kesesatan jadinya. Kalau kita tidak sesuai dengan aturan apa yang disebut surat Hud ayat 61. Berikutnya sekarang, kenapa kita harus menolak BBM naik? Karena tidak boleh derita rakyat itu. Tidak boleh derita. Saya akan baca sebuah hadis riwayat Imam Khatib dari Anas bin Malik. Khairukum malam yatluk akhiratahu li dunyahu wala dunyahu li akhiratihi. Khairukum, sebaik-baiknya manusia, bahkan sebaik-baiknya kamu di antara umat Islam, malam yatluk akhiratahu li dunyahu. Orang yang tidak meninggalkan akhirat kena dunia. Dia dunia dikejar, akhirat juga dikejar. Wala li dunyahu li akhiratihi. Tidak hanya mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Itu yang pertama, ada keseimbangan orang yang terbaik itu.
Dunia dikejar, akhirat dikejar. Yang kedua, walam yakun kalan alan nas. Orang itu tidak membuat beban orang lain, tidak membuat orang lain derita, tidak membuat orang yang sengsara. Kalau orang yang sengsara, derita, itu berarti bukan khairukum, bukan manusia paling baik. Bahkan sebaliknya, kan di Quran ada khairul bariyah, makhluk terbaik. Kalau dia bisa memberi rasa aman, damai, sentosa, bahagia rakyatnya, itu adalah manusia terbaik pemimpinnya. Kalau sekarang rakyatnya sengsara, berarti syarul bariyah nanti. Nauzubillah. Makhluk yang terjelek. Jadi kita sebetulnya tidak boleh membuat sengsara orang lain. Kenapa? Karena memang diancam oleh hadis ini. Yang bahagia itu manusia, yang paling baik di antara manusia masuk surga, ada keseimbangan hidupnya. Dunia dan akhirat kejar. Dan tidak boleh ada beban derita karena dia. Saya akan kasih contoh misalnya dari Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memerintahkan kepada jiwa seorang dengan yang tidak mampu. Allah tidak membebani orang lah, tidak membebani manusia. Saya tanya sekarang, kalau ada orang punya kuda, dia mampunya cuma 20 kilo, dibuatan 50 kilo. Itu derita kuda itu. Dia kemampuannya misalnya hanya 50.000, tapi disuruh bayar 100.000, itu jadi derita. Orang itu disebut syarul bariyah. Ya, kalau syarul bariyah itu sebenarnya bukan manusia paling jelek, makhluk yang paling jelek. Kenapa disebut syarul bariyah? Sebab kalau itu yang namanya induk ayam, sayang sama anaknya. Kalau anaknya mau diambil sama yang lain, dia bertindak. Itu ayam, berada induk ayam kepada anaknya. Sama manusia yang normal juga, seorang ibu pasti melihat anaknya sengsara, ikut sengsara. Ini kalau sekarang ada kesengsaraan anak oleh karena orang tua, kesengsaraan rakyat oleh karena pejabat atau penguasa, ini penguasa pejabatnya orang tuanya orang tua seperti apa kalau begitu? Kan bertanyakan sama kita. Ayam saja sayang sama anaknya. Ini ada pejabat, Pak, yang tidak sayang sama rakyatnya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira ini kaitan dengan apa? Makna yang terkandung yang ada di dalam surat Hud ayat berapa tadi? 61. Ya, huwa ansa'akum minal ardi, kamu diciptakan dari tanah. Maksudnya Nabi Adam tadi, meskipun kita mah ya dari apa? Bukan dari tanah, ada proses, ya. Sebab kalau Nabi Adam kan dicipta di tanah, itu disebut di Quran. Kalau kita memang bukan dari tanah, mimma indafik, dari sperma yang memancar, tapi kan proses dari tanah juga. Cuman yang saya ingin sampaikan begini, tanah itu, Pak, kalau menurut teks-teks Al-Quran dan tafsir atau hadis, itu lebih hebat daripada api. Kalau setan kan kenapa tidak menyembah Allah? Dan kenapa dia tidak memuliakan Nabi Adam? Karena dia bilang, khalaqtani minan nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu minan tin, Adam diciptakan dari tanah. Menurut iblis, api itu lebih hebat daripada tanah. Padahal, kalau kita tanya kepada ahlinya, unsur yang ada di tanah itu ada 3. Air, api, dan tanahnya itu sendiri. Kalau api cuma 1 unsurnya. Kalau iblis itu diciptakan dari 1 unsur, api saja. Kalau manusia dari 3 unsur, ada api, ada tanah, ada sumber dari, maksudnya al-kala tadi, ya, dari rumput-rumputan, dari makanan. Ini saya kira pemahaman tadi yang keliru, jangan diikuti oleh kita. Ya, sekali lagi bahwa kita artinya lebih mulia daripada makhluk lain dan bisa mengalahkan makhluk lain. Saya sampaikan minggu lalu, termasuk dengan malaikat secara umum itu bisa mulia, tapi kalau secara khusus kita kalah dengan malaikat Jibril. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya pada ayat ini mengindikasikan bahwa api, tanah, dan air itu dikuasai negara, maksudnya harus dikelola oleh negara, oleh orang yang berkepentingan, di bawah bimbingan wahyu dulu kalau zaman Nabi Soleh. Kalau sekarang, air, tanah, dan api dikelola oleh negara di bawah naungan para wakil rakyat, yaitu DPR, MPR dibuat undang-undang untuk mengatur alam itu.
Kalau wastamar pihak, artinya kita harus memakmurkan untuk kepentingan rakyat, tidak memakmurkan untuk kepentingan lain. Saya kira itu kesimpulan. Insya Allah, kalau ini dipakai surat Hud 61, insya Allah Pak, kita tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi sekarang. Solusinya, solusinya, kalau terus ini BBM naik, ada 3 solusinya Pak. 1, solusinya dalam surat Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'ama min ju' wa amanu min khauf. Biarlah kita misalnya BBM naik, mau 100.000 per liter. Gak jadi masalah. Asal apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Umat Islam harus ibadah kepada Allah, seluruh bangsa di dunia beribadah, atau mungkin kalau bahasa saya, agamanya dipakai. Insya Allah kalau memakai agama, bangsa-bangsa di dunia tidak akan ada yang kelaparan. Ini agamanya tidak dipakai, umat Islam ibadahnya tidak benar, sehingga dia rasa takut kalau mahal harga, takut tidak makan. Padahal falyabudu rabb hadzal bait, ibadah manusia kepada Allah yang tulus. Apa itu? Alladzi at'ama min ju'. Allah sudah menjamin manusia yang ibadah tidak akan lapar. Wa amanu min khauf, dan dia akan bebas dari rasa takut. 1 tuh. Ya. Semahal apapun tetap kita bisa makan gitu. Asal ibadah kepada Allah. Ya. Kedua, di dalam surat Yusuf ayat 20. Wasarahu bisamin bahsin ma'dudain dirhamaini wa kanu minaz zahidin. Mereka jual Nabi Yusuf itu dengan harga yang sederhana, dengan harga yang murah. Kenapa? Karena mereka tidak tertarik. Pertama, mereka memang tidak niat dan tidak maksud untuk mencari orang dagangnya itu, sehingga ketika menemukan Nabi Yusuf orang dijual murah, itu tafsirnya begitu, dijual sederhana harganya, bahkan dijualnya ma'dudaini dirhamain di dalam tafsir, dijual hanya 20 dirham, dan ada yang mengatakan dijualnya Nabi Yusuf hanya sepasang sendal kanan kiri, kan murah banget itu. Kenapa bisa begitu? Karena minaz zahidin, tidak tertarik kepada dunia. Jadi kalau kita sekarang mengekang diri, tomak lah. Kalau toma itu serakah, kita qani', tidak tertarik atau zahid, kita zuhud. Insya Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, solusinya, kalau ini tidak turun-turun, BBM, solusinya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan diberi solusi dari apa yang terjadi. Persoalan yang berat sekalipun akan ada makhraj, akan solusinya. Dan akan diberikan rizki yang tidak diduga-duga. Insya Allah. Saya menjadikan pembahasan ayat ini tidak sebatas dari teks atau persoalannya, tetapi lengkaplah kita dengan solusinya, karena kita namanya kajian. Dan persoalan ini ya akan terus datang. Ada terus persoalannya. Tapi kita kan diberi 2 cara. 1, kita diberi oleh Allah teks-teks Al-Quran, supaya dikontekstualkan dalam kehidupan, seperti tadi surat Hud 61 menjelaskan tentang kejadian sekarang. Yang kedua, kita diberi kemampuan berpikir. Berpikir aja, menganalisa keadaan ini. Direnungkan oleh kita apa hikmahnya. Pasti ada. Insya Allah ada. Yang terakhir solusinya. Sekarang kalau kejadian seperti ini, siapa yang salah? Rakyatnya atau pejabatnya? Nah, kalau saya sih yang salah itu yang memilihnya tadinya gitu. Kalau rakyat tidak semua bisa disalahkan. Ya, kalau milihnya yang baik, ya harus baik. Saya anjurkan kepada bapak-bapak nih, kita ke orang baik, jangan milih yang jelek. Kalau kita yang baik milih yang jelek, nanti preman-preman milih lebih jelek. Nggak bisa preman milih yang baik, Pak. Itu logika saya. Kita insya Allah baiklah, kena di masjid. Pilih nanti orang yang baik. Insya Allah yang baik akan memberi kebaikan itu. Mudah-mudahan ya. Tapi saya berkewajiban supaya terjawab situasi yang membuat kita tidak paham ini. Mudah-mudahan paham setelah saya menjelaskan surat Hud ayat 61. Oh begitu ternyata. Jadi kejadian ini sudah ada sejak tadi Nabi Soleh. Kan mereka perebut air tadinya itu awalnya. Perebut alma. Ya, sehingga tidak kondusif ekonomi. Nah ternyata diberi informasi oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa dijelaskan kepada umatnya. Solusinya tadi 3. 1, solusinya adalah kita ibadah kepada Allah yang benar dengan tadi kekuatan tauhid yang mantap. Yang kedua, kita harus hidup sederhana, tidak boleh kita terlalu serakah. Dan yang ketiga,
tingkatkan tawakal kepada Allah setelah berusaha maksimal. Dan terutama takwa yang mantap. Insya Allah, meskipun orang lain sengsara derita, kita insya Allah diselamatkan, dibahagiakan. Di dunia kita aman, sentosa, insya Allah di akhirat kita bahagia masuk surga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.